Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita ketemu, selamat kita beribadah, memuji dan mengagungkan Tuhan. Baik kita yang ada di lantai 2 Pastori GPD Inongan, bahkan seluruh umat-umat Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini di rumah masing-masing, bahkan seberapa jauh dijangkau oleh siaran ini. Kita sama-sama mengucap syukur karena Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Dia luar biasa dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sampai saat ini hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan, dirangkaikan dengan kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus atau hari ketuangan Roh Kudus. Nah, pada pagi hari ini kita mengucap syukur, kita bersuka cita di dalam Tuhan karena waktu-waktu yang lalu kita telah merayakan hari kematian dan kebangkitannya, dan Dia telah naik ke surga, dan saat ini kita akan memperingati atau merayakan hari ketuangan Roh Kudus. Oleh sebab itu mari kita pakai waktu yang ada di tengah-tengah pandemi corona ini, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau buka ibadah ini dengan doa. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan angkat pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Yesus, haleluya. Dengan darah anak
Tuhan. Haleluya, Kau saja yang layak. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau Allah saja yang layak, Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang bertata, Engkau Allah yang luar biasa. Untuk itu saat pagi hari ini Tuhan kami patut mensyukuri, kami punya Allah luar biasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Biarlah pada saat pagi hari ini Tuhan, di saat kami akan beribadah, biarlah Tuhan, biarlah ibadah ini dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami berdoa biarlah pengurapan dari Allah Bapa terus jadi bagian untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani saat pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami semua yang ada, yang mengikuti ibadah ini Tuhan, dapat tetap tinggal dalam pengurapan kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya ada Roh Kudus di tempat ini, ada Roh Kudus yang akan melawat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal, tengah hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa ungkapan syukur kami. Kami buka ibadah kami pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari saudara yang ada di tempat ini, bahkan saudara-saudara atau jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita mau sorakkan haleluya 3 kali. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kita berikan pujian bagi Tuhan. Sebentar kita semua berdiri, baik yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah masing-masing. Kita sama-sama berdiri, kita akan mau bersorak untuk Tuhan, kita mau menyanyi, kita mau berglori, karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ku tahu Roh Allah ada di sini. Haleluya, puji Tuhan. Tahu Roh Allah ada di sini. Haleluya. Kulihat berubah dalam wajah. Hilang kuasa surga turun. Haleluya. Sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Lagi
menjamah setiap kita. Dimanapun kita ada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita lewat Roh Kudus-Nya Maha hadir. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, pujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap pujian kita. Kita yakin bahwa Tuhan duduk di atas puji-pujian kita. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Jesus. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin Tuhan. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah, berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah jam hati, ubahlah kami jadi baru lagi. Berkaryalah, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah jam hati, ubah kami jadi baru. Ubah kami Bapa, berubah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin Tuhan. Ubahlah kami Bapa, berubah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, dan diserahkan kepada Bapa dan Allah. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Oh, jadikan kami sama seperti Yesus. Sorak-sorak, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Di hari Pentakosta hari ini, kami ingin menikmati persekutuan di dalam Roh Kudus. Kami percaya pengalaman 120 murid di kamar loteng Yerusalem akan kami alami pada pagi hari ini. Ketika firman diberitakan, ketika jemaat mendengar, kami dijamah dan dilawat dengan kuasa Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus akan memulihkan keadaan kami hari ini. Roh Kudus akan memberi kekuatan baru bagi kami. Roh Kudus akan menjamah kehidupan kami hari ini, supaya kami terus dibaharui dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami percaya pengurapan Tuhan ada atas hamba-Mu. Ketika berita firman Allah dilepaskan, seluruh umat Tuhan dan para pendengar yang menyaksikan tayangan firman ini, semua kami diberkati oleh Tuhan. Tidak ada ruang bagi kuasa setan, kuasa kegelapan merampas benih firman Allah. Sebab kami percaya dalam kehidupan kami telah dipenuhi dengan Roh Allah. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah Engkau, berfirmanlah Engkau,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa akan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari Pentakosta milik semua orang percaya kepada Yesus, milik semua umat Tuhan, milik semua orang Kristen, sebab Roh Kudus diberikan kepada semua orang yang mau percaya kepada Tuhan, yang mau berseru kepada Tuhan dan ingin menikmati hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah kuasa Pentakosta. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat merupakan nats pokok pembacaan firman Tuhan hari ini. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat firman Allah ini dengan suara yang keras, supaya firman Allah dapat kita mengerti, dapat kita renungkan, dan dapat kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Puji Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perjanjian lama ada 3 masa raya Israel, 3 hari raya. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, 2 masa raya pertama ini telah digenapi. Paskah itu menunjuk kepada peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita sudah rayakan. Kemudian masa raya Pentakosta itulah yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai yang keempat, adalah ketika kelompok 120 orang di kamar loteng Yerusalem yang sehati berdoa menunggu janji Bapa, mereka kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada satu masa raya lagi, yaitu pondok daun-daunan, yang kita nanti itu berbicara tentang satu peristiwa di akhir zaman nanti, ketika Yesus akan datang kembali. Ada pesta pernikahan, perkawinan anak domba Allah, yaitu Kristus sebagai mempelai pria, dan gereja yang dewasa dan sempurna sebagai mempelai wanitanya Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika tradisi Israel merayakan hari raya Pentakosta, tahukah saudara bahwa hari raya ini merupakan bentuk ucapan syukur seluruh umat Israel karena panen gandum yang melimpah. Dan saudara harus tahu bahwa masa raya Pentakosta yang dirayakan oleh umat Israel zaman perjanjian lama itu harus dirayakan selama 7 minggu berturut-turut. Kalau 1 minggu itu 7 hari, kita dapat kalikan 49 hari, dan hari ke-50 itulah puncak dari Pentakosta. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari pembacaan firman yang kita telah baca bersama tadi, ada 3 hal penting yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Yang pertama adalah apa arti Pentakosta. Yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh murid-murid dan orang percaya sebelum dan saat hari Pentakosta. Yang ketiga adalah apa yang terjadi pada saat hari Pentakosta itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat yang pertama. Kita baca kembali ayat yang pertama dari Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal yang kedua, kita akan baca kembali pada ayat yang pertama. Saudara perhatikan, dengarkan firman Allah. Ketika
tiba hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan, kepada kita semua pada hari Pentakosta ini adalah apa arti dari Pentakosta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam teks bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, kata Pentakosta ditulis dengan kata Pentekoste. Itu artinya adalah hari ke-50. Katakan amin. Dari mana kita dapat mengetahui bahwa Pentakosta ini adalah hari ke-50? Adalah bertitik tolak sesudah Yesus bangkit dari kematian, maka Yesus kemudian menampakkan diri berulang-ulang kepada semua murid dan orang percaya selama 40 hari 40 malam. Katakan amin. Kita sudah pernah mendengarkan khotbah sebulan yang lalu tentang bagaimana seorang murid yang bernama Thomas yang tidak percaya sebelum melihat bekas paku di tangan Yesus, sebelum mencucukkan jarinya di lambung Yesus, dan ketika Yesus datang menampakkan diri secara spesial, barulah Thomas menjadi percaya. Kita pernah mendengar firman juga, ada 2 orang murid dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, dan ketika Yesus sudah bersama-sama dengan mereka, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Nah saudara, peristiwa ini terjadi 40 hari, dan pada hari yang ke-40 saatnya Yesus tinggalkan dunia. Yesus harus kembali ke sorga. Yesus harus naik ke sorga. Dan saudara tahu, sebelum dia naik ke sorga, dia berkata kepada murid-murid dan orang percaya, jangan tinggalkan Yerusalem. Kalian harus balik ke Yerusalem, dan di sana kalian harus berdoa menunggu janji Bapa sampai Roh Kudus diberikan kepada mereka. Nah saudara, ketika Kisah Rasul pasal 2 kita baca tadi, hari Pentakosta terjadi, artinya hari ke-50, berarti dikurangi 40 hari dia menampakkan diri, ada rentang waktu 10 hari. Itulah yang kita rayakan setiap malam selama 10 hari ini dalam doa meminta pencurahan Roh Kudus. Amin. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat, supaya lebih jelas firman Allah dapat kita mengerti. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima dari Kisah Rasul pasal yang pertama. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari-hari ketika Yesus berfirman kepada mereka, berkata kepada mereka supaya mereka tinggal di Yerusalem, tunggu janji Bapa, apa yang dilakukan oleh para murid? Saudara perhatikan ayat yang ke-12 dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Saudara perhatikan ayat firman Allah ini, ayat yang ke-12. Saudara lihat firman Allah, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Apa yang saya ingin angkat dalam khotbah hari ini tentang hari Pentakosta, hari ke-50, adalah ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya mereka tinggal di Yerusalem, maka ayat yang ke-12 berkata, murid-murid rasul-rasul itu mereka kemudian kembali
ke Yerusalem. Saudara, di sini kita dapat lihat satu makna firman Tuhan yang baik untuk kita renungkan, bahwa di hari Pentakosta, menjelang hari Pentakosta, murid-murid telah memberi keteladanan kepada saya dan saudara. Apa keteladanan yang kita dapat ambil adalah ketika Yesus suruh mereka kembali ke Yerusalem, mereka patuhi perintah Tuhan, mereka taat kepada perintah Tuhan, dan mereka lakukan perintah Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara mau disebut anak Tuhan, orang Pentakosta, orang Pantekosta, harus seturut dengan firman Allah. Apa firman Allah yang kita renungkan hari ini adalah murid-murid yang gambaran orang percaya di akhir zaman adalah orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan. Katakan amin. Apa artinya saudara menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya, berkata bahwa saya ini umat Pantekosta, tapi saudara tidak taat dengan firman Allah? Murid-murid ketika Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, kalian harus balik, tunggu janji Bapa di Yerusalem, kalian harus tetap berdoa dan bersekutu kepada Tuhan, mencari menikmati hadirat Tuhan. Dan saudara, murid-murid patuh dan dengar-dengaran terhadap perintah Tuhan. Maukah saudara menjadi penurut firman? Maukah saudara taat dengan firman Allah? Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, apa yang dilakukan oleh murid-murid dan orang percaya pada sebelum dan saat hari Pentakosta itu? Kita kembali baca ayat yang pertama dari Kisah Rasul pasal 2. Saudara perhatikan. Ketika tiba hari Pentakosta, apa yang dilakukan oleh murid-murid dan orang percaya? Semua orang percaya apa? Berkumpul di satu tempat. Amin. Kalau saudara baca di pasal 1, itu ada di kamar loteng di sebuah rumah di Yerusalem. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi apa yang dilakukan oleh murid-murid dan orang percaya sebelum dan saat hari Pentakosta? Jawabannya saudara baca tadi adalah semua murid dan orang percaya berkumpul di satu tempat. Katakan amin. Kita yang ada di lantai 2 pastori, kita sementara berkumpul di tempat ini, dan jemaat yang ada di rumah masing-masing, saudara sementara berkumpul di satu tempat di rumah saudara. Apa artinya berkumpul? Saya ingin berkata kepada saudara, kalau Tuhan suruh kita berkumpul, Tuhan mau berkumpul dalam pengertian itu bukti kita masuk dalam persekutuan rohani. Katakan amin. Haleluya. Jadi berkumpul yang saya maksud di sini adalah saudara akan selalu hidup dalam persekutuan rohani, persekutuan doa, persekutuan senantiasa membaca dan merenungkan firman Allah, persekutuan di mana saudara bawa hidup menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saudara lihat dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Yuk kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini artinya berkumpul bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, selama 10 hari 10 malam yang dilakukan oleh murid-murid dan kelompok orang percaya yang berjumlah sekitar 120 orang itu adalah mereka selalu berkumpul bersama-sama dengan tujuan, kalau saudara baca dalam ayat ini, mereka bertekun dengan sehati di dalam doa. Katakan amin. Betapa pentingnya persekutuan doa itu. Katakan amin. Saudara, dunia akhir zaman kita akan diperhadapkan dengan banyak tantangan,
banyak ujian, banyak masalah, banyak persoalan. Cara solusi kita memecahkan setiap masalah kita adalah kita datang meminta pertolongan kepada Tuhan, masuk di hadirat Tuhan. Dalam persekutuan doa kita bersekutu mencari Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa dan persoalan kita. Katakan amin. Mari kita lihat sebuah ayat firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Apa arti berkumpul di sini saudara akan temukan. Matius 18 ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama 2-3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di hari raya Pentakosta ini, saya ingin seluruh umat Tuhan, jemaat, kita renungkan dan kita introspeksi diri. Apakah ketika kita berkumpul di rumah, apakah kita berkumpul di komunitas kita masing-masing, kita memprioritaskan berkumpul dalam pengertian persekutuan rohani? Tidak salah saudara berkumpul untuk urusan-urusan bisnis kerja, urusan-urusan pekerjaan, anak-anak yang lagi studi seringkali kumpul bersama-sama bikin tugas, bikin PR kelompok, itu tidak salah. Saudara kerja gotong royong berkumpul bersama-sama, itu hal yang baik. Tetapi yang tidak boleh terjadi adalah, saudara dengar, kalau saudara berkumpul kemudian mulai cerita kekurangan orang. Saudara berkumpul, saudara mulai melihat si ini dan si itu, saudara memberi penilaian. Kalau saudara berkumpul, mungkin salah saudara berkumpul untuk tujuan dosa. Ada orang berkumpul di meja, mengelilingi meja, dan kemudian mulai main judi misalnya. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ada orang yang berkumpul, ada botol, ada minuman keras, dan mereka mulai mabuk-mabukan. Itu salah, sesuatu yang berkumpul bersifat daging dan duniawi. Ada orang yang berkumpul melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi hari ini, di hari Pentakosta, di hari pencurahan Roh Kudus, kiranya hidup saudara akan dipulihkan Tuhan. Katakan amin. Dan berkatalah kepada diri sendiri dan kepada komunitas kecil di rumah saudara, entah 2-3 orang, berapa orang di rumah saudara, Tuhan, saya mau berkomitmen bahwa kalau saya berkumpul ingin bangun persekutuan doa dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Sekarang di masa pandemi virus corona, banyak orang yang berpiknik ke kebun, saudara. Baik, tidak salah. Yang penting di sana ketika saudara berkumpul, sebelum saudara menikmati berkat-berkat Tuhan, ada doa yang dipanjatkan. Amin. Kalau boleh ada ibadah singkat yang saudara buat di sana sebagai tanda persekutuan saudara sebagai anak Tuhan. Amin. Dan kalau saudara berkumpul, saya percaya sesuai firman Allah, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Katakan amin. Kalau Tuhan hadir, ada kuasanya yang hadir. Kalau Tuhan hadir, ada mujizatnya yang akan hadir. Kalau Tuhan hadir, pasti akan ada kuasa yang akan nyata dalam hidup saudara. Amin. Sebuah ayat firman Tuhan dalam Mazmur 102 ayat yang ke-22 dan 23. Mazmur 102 ayat 22 dan 23. Kita masih akan melihat satu kebenaran firman Tuhan, bahwa yang akan berkumpul yang Tuhan mau bukan cuma 2-3 orang, tapi semua bangsa Tuhan rindu berkumpul. Kita akan baca ayat ini, Mazmur 102 ayat 22-23. Yuk 2-3. Supaya nama Tuhan diceritakan di mana? Di Sion, dan Dia dipuji-puji di mana? Yerusalem. Peristiwa Pentakosta itu terjadi di Yerusalem. Ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama. 2-3. Apabila apa? Halo?
Apabila apa? Berkumpul bersama-sama, bukan cuma 2-3 orang, tapi bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Oh, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tadi dalam Injil Matius ditulis 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Tapi kalau saudara baca dalam kitab Mazmur, yang Tuhan mau bukan cuma 2-3 orang saja, tapi semua suku bangsa, semua kerajaan-kerajaan di dunia, semua saya dan saudara yang menyaksikan tayangan ini harus berkumpul bersama-sama untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara ikuti perkembangan hari-hari ini lewat Menteri Agama negara kita, ke depan kemungkinan kita sudah bisa diizinkan untuk beribadah kembali di rumah gereja dengan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Cuci tangan, pakai masker, dites suhu tubuh yang 37,5 atau 38, tidak boleh masuk dalam gereja, harus menggunakan masker di dalam gereja saat ibadah. Kemudian harus jaga jarak minimal 1 meter antar jemaat. Saya belum tahu kapan kita bisa berkumpul di rumah gereja lagi, tapi sudah ada rencana dari pemerintah lewat Menteri Agama untuk kita berkumpul kembali. Saudara rindu berkumpul kembali? Yang rindu beri tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, saya ingin bilang begini kepada saudara. Kalau saya pantau di pandemi virus corona ini, hampir semua rumah jemaat beribadah bersama-sama. Katakan amin. Dan kalau nanti gereja dibuka kembali, saudara yang ada di rumah tinggalkan rumah saudara, karena ibadah itu Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Bapak-bapak di rumah, kalau gereja terbuka saudara mau datang beribadah, amin. Kalau ada ibadah pelbrip saudara mau hadir, amin. Ibu-ibu di rumah, kalau ibadah raya saudara mau hadir, amin. Ada ibadah pelwap, saudara akan hadir. Begitu juga pemuda dan anak-anak, haleluya, akan hadir dalam ibadah raya dan ibadah pemuda remaja, ibadah Rabu Gembira, ibadah anak sekolah minggu. Kenapa? Karena kita rindu berkumpul bersama-sama. Haleluya. Yang ketiga, dari firman Allah yang kita baca tadi, apa yang terjadi di hari Pentakosta? Disinilah khotbah yang saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwa pada bagian ketiga ini ada kuasa Allah. Haleluya. Ada kuasa api Pentakosta yang bekerja. Ada urapan Tuhan yang dahsyat terjadi. Ada kuasa Tuhan yang tercurah di hari Pentakosta itu. Mari kita lihat di ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Kita baca kembali firman Allah dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Perhatikan saudara. Tiba-tiba turunlah dari langit, amin, suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka sementara duduk. Ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Klimaksnya, puncaknya ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Inilah bahasa roh, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah saudara, pada poin yang ketiga ini saya juga menemukan 3 bagian pada poin ini yang saya ingin jelaskan kepada jemaat hari ini, bahwa apa yang terjadi di hari Pentakosta adalah kuasa Allah bekerja secara nyata. Katakan amin. Roh Kudus bukan sekedar dijanjikan lagi, Roh Kudus bukan sekedar dinubuatkan lagi, tetapi Roh Kudus bekerja nyata pada saat itu. Bagian yang pertama, bagian A, saudara perhatikan,
Apa yang terjadi di hari Pentakosta adalah turunlah dari langit. Perhatikan, suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara, frase kalimat kata turunlah dari langit ini tidak berbicara langit biasa yang kita lihat, saudara. Tapi saya percaya ini ada gambaran yang sangat baik bahwa langit di sini berbicara tentang kemuliaan sorga. Katakan amin. Jadi turunlah dari langit ini berbicara tentang turunlah dari sorga. Apa? Saudara perhatikan kalimat selanjutnya tadi. Apa yang turun dari sorga adalah suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Kalau saya ilustrasikan mungkin seperti ini. Keras sekali, saudara, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara, dalam perjanjian lama kata Roh Kudus, roh ditulis dengan kata ruah. Dalam perjanjian baru bahasa Yunani ditulis dengan kata pneuma. Kata ruah dan pneuma itu artinya sama, adalah angin, udara, atau nafas. Katakan amin. Coba saudara tarik nafas, lepaskan. Itulah ruah, pneuma. Amin. Ketika Tuhan ciptakan kita dari debu tanah, kita ini sebenarnya makhluk yang belum bergerak dan mati sebelum Tuhan hembuskan ruah, nafas kepada saya dan saudara. Katakan amin. Dan kalau Tuhan beri nafas, beri angin, beri udara, beri hidup kepada saya dan saudara, maka saudara harus pakai kehidupan ini untuk dikembalikan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi saudara, turunlah dari langit, dari sorga, tiupan angin. Angin di sini bicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Katakan amin. Angin di sini adalah lambang udara sorga Roh Kudus itu turun kepada semua murid. Katakan amin. Kita sering nyanyi sebuah pujian lama. Udara sorga turunlah. Udara sorga turunlah. Apa? Kami berbakti padamu. Udara sorga turunlah. Saudara rindu ada udara sorga turun? Amin. Ada kuasa Allah turun atas hidup saudara dan saya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8, saudara perhatikan satu percakapan antara Yesus dan seorang ahli Taurat yang bernama Nikodemus yang bertanya kepada Tuhan, bagaimana supaya dia memperoleh kerajaan sorga, bagaimana supaya dia masuk dalam kerajaan sorga. Yesus berkata, kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Tapi Nikodemus dengan logikanya berkata begini, bagaimana mungkin aku yang sudah dewasa, sudah tua renta, masuk kembali ke rahim ibunya? Saudara, Nikodemus menanggapi ucapan Yesus, dia berpikir itu kelahiran secara lahiriah biologis, padahal yang Yesus maksud adalah kelahiran di dalam roh. Katakan amin. Kita lihat ayat yang ke-8, Yohanes 3 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama tentang angin ini. Angin bertiup kemana ia mau. Katakan amin. Haleluya. Saudara tidak boleh berdiri di satu tempat dan berkata begini, angin, ayo bertiup ke kiri, ayo ke kanan, ayo ke depan, ayo ke belakang, ayo ke atas. Tidak bisa. Angin bertiup kemana ia mau. Katakan amin. Saudara mau angin Roh Kudus, udara sorga bertiup dalam rumah tangga saudara? Amin. Dalam hidup saudara, amin. Kemana ia mau? Tentu kepada orang yang siap, haleluya. Kepada pribadi yang siap,
kepada keluarga yang siap, yang rindu akan kuasa Tuhan, di sana angin akan bertiup kepada saudara. Haleluya. Dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Betul? Angin tidak dapat kita lihat, tapi dapat kita rasakan. Amin. Demikiannya halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Katakan amin. Haleluya. Orang yang lahir dari roh ini, orang yang harus selalu siap menikmati hadirat Tuhan, dan izinkan roh Allah melalui angin udara sorga itu turun atas hidup saya dan saudara, dan dia akan melawat dan menjamah saya dan saudara. Poin yang kedua, saudara perhatikan bagian B dari firman Allah yang kita akan dengar hari ini adalah, saudara lihat, bagian B adalah, saudara perhatikan firman Allah, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lidah-lidah api ini, saudara perhatikan, tidak lain berbicara tentang api Roh Kudus. Katakan amin. Lidah-lidah api di sini bicara tentang api Pentakosta itu. Katakan amin. Haleluya. Jadi saudara lihat, pada hal yang pertama, cara Roh Kudus bekerja bagaikan angin yang datang menerpa rumah di mana mereka sementara berkumpul berdoa bersama-sama. Dan yang kedua, Roh Kudus digambarkan, kalau saudara perhatikan bagian B dari firman Allah yang saya ingin jelaskan hari ini adalah, tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Katakan amin. Haleluya. Saudara, jangan hidup jadi jemaat Tuhan di akhir zaman dikuasai oleh api dunia. Apa api dunia ini? Adalah api dosa, api hawa nafsu, api kedagingan. Itu akan membinasakan saya dan saudara, itu menyesatkan saya dan saudara. Tetapi saya rindu di akhir zaman ini, jemaat Tuhan yang ada hidup dengan api Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, ada satu contoh yang saya ingin sampaikan. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, Elia harus berhadapan dengan 450 nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Perhatikan, 450 nabi Baal berhadapan dengan seorang yang bernama Elia. Secara logika, saudara mungkin akan berkata dan berasumsi yang akan menang dalam peperangan rohani ini kemungkinan yang jumlahnya banyak. Betul? Seperti Daud dan Goliat, saudara berpikir Goliat lebih hebat, tapi Daud mampu kalahkan. Amin. Dan saudara lihat, jangan kecilkan jumlah kita. Saya ingin berkata kepada saudara, sekalipun saudara cuma 1, 2, 3, beberapa orang di rumah, tapi kalau ada kuasa Allah, mampu mengalahkan banyak orang musuh kita. Katakan amin. Kita tidak berlawanan dengan manusia, tapi kuasa-kuasa jahat di luar sana. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Ada 2 ekor. Saudara, ketika 450 nabi Baal ini telah mengolah seekor lembu jantan, mereka telah taruh di sebuah mezbah, saudara, dan ada kayu api yang jumlahnya banyak telah disediakan. Elia berkata, jangan sekali-kali taruh api, pancing api. Jangan pakai korek api untuk menyalakan kayu-kayu bakar tersebut, untuk menguji apakah dewa Baal kalian berkuasa dan hidup. Saudara tahu, dari pagi sampai tengah hari 450 nabi Baal ini menyembah,
Mereka mengadakan ritual penyembahan kepada berhala. Mereka panggil Nabi Baal mereka supaya api menyambar korban hewan yang sudah di atas persembahan tadi, saudara, di atas mezbah tadi. Dan ketika mereka sudah panggil Nabi Baal mereka, ternyata Nabi Baal tidak mendengar dan tidak dapat menyalakan api di atas mezbah itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu Elia datang, dia kemudian menyindir mereka, coba panggil lebih keras. Mungkin nabi-nabi Baal itu sementara merenung, mungkin mereka sementara ada urusan-urusan, mungkin mereka sementara melakukan hal-hal yang tidak kalian lihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Elia melakukan itu, maka kembali mereka bersemangat panggil Baal mereka, sambil mereka bercingkak-cingkak, kata Alkitab, menari dan melompat, bahkan mereka memotong bagian-bagian tubuh mereka dengan pedang, kata firman Allah, dan tombak mereka iris sebagai tanda ritual mereka. Turun. Lalu yang kedua, yang 450 ini gagal. Sekarang tiba saatnya Nabi Elia. Dia ambil seekor lembu jantan, dia atur di sebuah mezbah. Di sana ada kayu bakar. Dan saudara, apa perbedaan yang saya ingin katakan kepada saudara? Di sekeliling kayu api, kayu bakar, Elia suruh buat parit. Amin. Saudara tahu parit? Semacam got yang berkeliling. Lalu dengan 4 buyung Elia bilang kepada orang-orangnya, taruh air, siram air di parit-parit itu. Saudara, ketika semua sudah ditaruh air, 4 buyung ditaruh selama 3 kali berturut-turut, saya ingin berkata kepada saudara, tentu kayu api itu sudah basah. Dan kalau kayu basah, tidak memungkinkan untuk kemudian terbakar lagi. Tapi apa yang terjadi ketika Elia berseru kepada Tuhan? Mari kita baca ayat itu dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai 39. Saudara perhatikan firman Allah. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Ayat 37. Saudara perhatikan, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu perhatikan, turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran dan kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air dalam parit itu habis dijilat oleh api Tuhan. Saudara perhatikan, bukan cuma kayu, semua batu, tanah, air habis dijilat oleh api. Ayat yang ke-39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ada api Tuhan turun atas hidup saya dan saudara, atas rumah tangga saya dan saudara, yang Tuhan mau adalah kita melakukan firman Allah ini, kita sujud menyembah dan memuliakan Tuhan. Amin. Saudara rindu ada api Tuhan dalam pribadi saudara? Saudara rindu ada api Roh Kudus dalam rumah tangga saudara? Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Roma pasal 12 ayat yang 11. Saudara perhatikan, Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Apa bunyi firman Allah yang kita akan baca hari ini? Firman Allah berkata begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Orang yang tidak ada api, dia akan jadi malas. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Roh yang menyala-nyala bagaikan api yang memberi semangat. Amin. Yang memberi kekuatan baru kepada saya dan saudara. Hal yang terakhir yang kita akan lihat
klimaks dari apa yang saya ingin sampaikan hari ini pada poin ketiga bagian C adalah, saudara perhatikan, penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Kata penuh itu diterjemahkan yang pertama full, terisi penuh. Saudara isi dengan air, maka yang disebut penuh adalah air itu sampai ke bagian atas dari gelas itu. Katakan amin. Bahkan sampai tumpah meluber karena terisi penuh. Haleluya. Yang dimaksud dengan penuh adalah ketika saudara tiup sebuah balon, saudara isi dengan angin, entah saudara tiup manual atau saudara pompa, maka ketika balon itu yang tadinya biasa, dia akan mengembang. Kenapa? Karena terisi penuh. Katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi angin dan api tadi hanya tanda awal pencurahan Roh Kudus. Tetapi puncak tanda yang sesungguhnya yang konkret dari Pentakosta itu, dari pencurahan Roh Kudus, dari kepenuhan Roh Kudus adalah, kalau saudara baca, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dengan bahasa roh, bahasa yang lain. Amin. Ini yang namanya glosolalia, bahasa roh. Pada saat mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara, inilah baptisan Roh Kudus yang sesungguhnya. Saudara lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat yang kelima. Kembali kita perhatikan ayat yang kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Jadi baptisan selam, baptisan air itu dilakukan oleh Yohanes atau hamba Tuhan manusia dan masuk ke dalam air. Baptisan yang kedua adalah, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang membaptis di sini bukan manusia, tetapi Allah di dalam Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Dan ketika kita dibaptis dalam Roh Kudus, kita penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Kalau kita baptisan air, kita masuk ke dalam air, penuh dengan air, maka baptisan Roh Kudus hidup saya dan saudara. Katakan amin. Seluruh hidupmu harus dipenuhi, didiami, dikuasai dengan Roh Kudus. Amin. Dan tanda orang yang penuh Roh Kudus, kalau saudara baca, dibaptis dengan Roh Kudus, adalah berglosolali, berbahasa roh. Saudara, bahasa roh di sini ini hanya sekali terjadi. Tidak perlu ditafsirkan atau diterjemahkan. Kalau saudara sudah penuh dengan roh, berbahasa roh ini, maka ketika saudara berbahasa roh lagi, itu adalah bentuk karunia Roh Kudus. Amin. Dan itu dapat saudara lakukan berulang-ulang. Dan kata Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-10, itu harus diterjemahkan, harus ditafsirkan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya percaya di hari Pentakosta, saudara mengerti hari ke-50, hari puncak di mana ketika sudah menanti janji Bapa, saya dan saudara akan seperti para murid berkumpul di rumah masing-masing, dan di mana kita berkumpul di situ ada Tuhan, ada karya Roh Kudus yang melawat saudara. Dan saya percaya hari ini di rumah saudara ada angin yang akan bertiup di rumah saudara, ada api yang bertebaran hinggap kepada saudara, dan ada kuasa Roh Kudus yang akan memenuhi saudara, sehingga saudara akan dipakai oleh Tuhan, berbahasa roh, dan saudara akan penuh dengan Roh Kudus. Bagi saudara yang belum penuh Roh Kudus, minta kepada Tuhan. Bagi saudara yang sudah penuh Roh Kudus, minta karunia Roh Kudus. Amin. Di akhir khotbah saya hari ini, saya ingin berpesan kepada saudara, kalau kita sudah menikmati persekutuan di dalam roh, jaga setiap tabiat dan karakter kita. Sesudah kita berkata, kita sudah hidup dengan Roh Kudus. Apa maksudnya? Jalani kehidupan dengan ada buah-buah Roh Kudus terpancar dari kehidupan kita. Amin. Apa artinya saudara bertepuk tangan? Apa artinya saudara menyembah? Apa artinya saudara berbahasa roh? Tapi karakter saudara tidak menunjukkan
ada kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara. Apa buah-buah roh itu kalau saudara baca ayat terakhir Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23, itu yang harus kita praktekkan. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kiranya firman Allah memberkati kita semua. Di hari Pentakosta ini kita akan dilawat dan dijamah oleh kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah pujian yang telah dipersiapkan oleh tim pemuji yang ada. Haleluya. Allah Roh Kudus, puji Tuhan, penuhi kami. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara boleh tutup mata jasmanimu dan undang Roh Kudus hadir dalam hidup saudara di hari Pentakosta ini. Izinkan Roh Kudus melawat engkau hari ini lagi. Allah Roh Kudus, haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh ubah hatiku, celingkanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu sembah. Angkat tanganmu dan sembah Dia di rumahmu yang berkumpul. Entah engkau sendiri, 2 orang, 2-3 orang atau beberapa orang di rumah saudara, nikmati lawatan Tuhan. Haleluya. Mulia bagimu, ku sembah kudus, ku sembah. Haleluya. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Beri tepuk tangan, beri sorak-sorai, beri penyembahan. Kita sembah Dia di hari Pentakosta ini. Sembah Dia. Roh Kudus jamah, Roh Kudus lawan kami, Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus hinggaplah atas hidup kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Muridilah bala 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 bala. Jamahlah hati kami, jamahlah hidup kami, jamahlah pribadi dan keluarga kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tidak hanya berhenti saat firman Allah diberitakan, saat penyembahan kami naikkan di hadapan Tuhan, tapi Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kami dan keluarga kami.
Biarlah kami selalu mengundang Roh Kudus melawat kami hari ini, supaya kami selalu dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya umat-umat Tuhan akan meletakkan persembahan syukur. Besar kecil Engkau tilik dan balas berkat berlimpah, yang kembalikan milik Tuhan sebagai kunci berkat Allah, yang bawa hulu hasil. Mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati pribadi, rumah tangga, berkati pekerjaan dan semua usaha seluruh jemaat Tuhan dan pendengar pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap meletakkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian dan saudara akan bawa persembahan saudara. Saudara boleh kumpul di rumah masing-masing, isi di amplop. Saudara boleh bawa ke rumah pastori. Saudara lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Saudara menabur yang banyak, saudara pasti akan menuai dan diberkati limpah oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita memberi dengan sukarela, sukacita di hadapan Tuhan dengan tulus, supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan dan milik Tuhan yang saudara beri hari ini. Dan pengumuman gereja hari Kamis, kembali kita akan mengikuti ibadah live streaming, ibadah online. Bahkan juga saudara dapat mengikuti lewat TV kabel. Saudara juga dapat melihat setiap tayangan ibadah dari YouTube GPD Jemaat Nongan sehari sesudah ibadah berlangsung, karena masih harus diproses untuk ditampilkan di YouTube. Dan saudara pasti akan diberkati Tuhan hari Kamis jam 7 malam untuk saudara bersiap beribadah. Hari Minggu depan kita sudah ada di awal bulan Juni untuk kita ibadah raya disertai dengan perjamuan asa yang kudus, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi sentil di khotbah, sudah ada rencana dari pemerintah untuk kita akan berkumpul kembali di rumah gereja, tapi saya belum bisa umumkan hari ini kapan kita dapat berkumpul di rumah gereja. Kita masih akan mengikuti semua instruksi dari pemerintah dan instruksi dari pihak gereja GPDI juga, ya. Jadi ke depan kita masih dalam minggu ini kita masih akan ibadah online, dan sekiranya sudah ada penyampaian resmi dari pihak gereja dan pemerintah, tentu di Desa Nongan juga akan pemerintah hukum tua akan menyampaikan, maka kami juga akan nanti menyampaikan kepada seluruh jemaat, bahkan lewat koordinator-koordinator tumpuk, untuk kapan kita boleh kumpul kembali di rumah gereja, ya. Jadi sebelum ada penyampaian resmi, saudara masih ikuti ibadah dengan online. Dan kalau nanti ibadah sudah dapat dilaksanakan di rumah gereja dengan protokoler pemerintah ke depan, maka saya percaya saudara tetap akan terus bersemangat untuk saudara yang terbiasa beberapa bulan ini ibadah di rumah akan beranjak ke rumah gereja sekeluarga untuk dapat bersama-sama menikmati berkat-berkat daripada Tuhan, ya. Puji Tuhan. Ini saja pengumuman yang dapat kami sampaikan kepada saudara, dan kita akan akhiri ibadah ini dengan doa. Terima kasih kepada seluruh tim pelayan altar, pemusik, soundman yang sudah
dapat memfasilitasi dan melayani dalam ibadah hari ini. Pemilik TV kabel juga di Nongan diberkati Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan segera akhiri ibadah ini dengan doa. Haleluya. Puji Tuhan. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bapa di sorga, di dalam Yesus Tuhan kami bersyukur di ibadah minggu yang terakhir bulan Mei tahun 2020 dirangkai dengan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kami percaya pengalaman Pentakosta di kamar loteng Yerusalem akan kami alami hari ini dan hari-hari selanjutnya, bahwa Roh Kudus akan bekerja dahsyat dalam pribadi dan rumah tangga kami ketika kami selalu berkumpul, bersekutu, mencari hadirat Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus akan terus melawat kehidupan kami, menyertai, menguatkan kami di akhir zaman ini, supaya kami tidak terombang-ambing dan kami tidak jatuh di dalam dosa, tapi kami hidup seturut dengan firman Allah dan dipimpin oleh Roh Kudus. Berkati seluruh yang sudah melayani hari ini, berkati seluruh jemaat yang sudah beribadah di rumah masing-masing, berkati seluruh pemirsa pendengar yang mengikuti ibadah ini di mana saja berada, dengan pemeliharaan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Umat-umat Tuhan yang sakit angkat tangan, yang punya masalah angkat tangan, yang punya beban persoalan hidup angkat tangan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang punya masalah diberi jalan keluar oleh Tuhan dalam nama Yesus. Pekerjaan, usaha, mata pencaharian diberkati. Studi anak-anak dibuat Tuhan berhasil, dan masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Ibadah yang akan terus berlangsung hari Kamis malam, hari Minggu pagi, minggu depan di ibadah raya disertai perjamuan. Tim pelayan akan menjalankan Tuhan tugas-tugas mereka untuk membawa alat-alat perjamuan di rumah jemaat. Kami percaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Berkati pemerintah kami, mulai dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, hukum tua yang ada di desa Nongan Raya, Bapak Abraham Walean dan keluarga, Bapak Feki Soriton dan keluarga, Bapak Fani Pandelaki dan keluarga diberkati oleh Tuhan. Ada rencana dari pemerintah untuk membuka dan mengizinkan kembali rumah-rumah ibadah, termasuk rumah gereja di Nongan Raya ini, untuk kembali umat-umat Tuhan berkumpul. Kami percaya waktu yang tepat akan terjadi, dan kami akan kembali berkumpul bersama-sama di rumah gereja, menikmati persekutuan yang indah dalam Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, daerah kami di desa ini Tuhan. Ada orang-orang yang terinfeksi dengan virus corona. Mungkin itu ada di rumah sakit Nongan, ada di sekitar kami, di mana saja berada sampai di seluruh dunia. Mari Tuhan lawan dan jamah mereka. Termasuk di antara mereka ada tim dokter, tim perawat medis yang mungkin sudah terinfeksi. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bagi kami semua yang masih sehat dalam pemeliharaan Tuhan, kiranya Tuhan singkirkan kami dari wabah virus corona ini, dan Tuhan lindungi kami semua supaya terpelihara sehat dan kuat di dalam Tuhan. Sehat secara fisik, sehat rohani kami bertambah-tambah dan bertumbuh dalam Tuhan. Semua jemaat yang sudah beribadah diberkati, orang yang setia beribadah diberkati, roti makanan diberkati, air minuman diberkati, dan segala penyakit dilalukan. Semua persembahan dan persembuluhan yang kami bawa, Tuhan balas berkat berlimpah-limpah. Pemilik TV kabel di Nongan juga diberkati oleh Tuhan, sudah memfasilitasi kegiatan ibadah ini dapat ditayangkan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami akan tamatkan ibadah hari ini, hari raya Pentakosta, menikmati kuasa Tuhan hari ini, besok dan selamanya. Kuasa itu memberi semangat baru, kekuatan dan pemulihan, supaya kami kuat menjalani hari-hari hidup kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan tamatkan ibadah ini. Mari kita tadahkan tangan dan terima berkat Tuhan.
Kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah kita ke tempat kita masing-masing. Pulang dan bawalah berkat, nikmat dan anugerah yang besar dan limpah dari Allah Bapa di sorga. Cinta dan kasih sayang, kekuatan dan penyertaan, janji dan jaminan keselamatan dalam Putra Allah Tuhan Yesus, serta persekutuan penghiburan yang dikerjakan Roh Kudus, menyertai dan membimbing kita sekalian hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita semua yang percaya dan setia kepada Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah ini. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat hari raya Pentakosta. Haleluya.